damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Bible Pro AKBP, saya merasa terhormat bisa hadir dalam ibadah syukur Dies Natalis dari Sekolah Tinggi Bible Pro yang ke-89 ini. Kami sampaikan salam dari Opuye Porus, Amang Sekjen, Kepala Departemen Koinonia, dan Inang Kepala Departemen Diakonia kepada Sekolah Tinggi Bible Pro. Khotbah untuk kita pada perayaan DKS ini diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 2 yang menjadi tema dari Dies Natalis ke-89 ini. Kami akan bacakan ayat pertama sampai keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Demikianlah pembacaan kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan ayat 2, na daulat doibana jalan makabiari di Batak, rap dohot sandok isini bagasnya. Gudang do asiasina di parlehon tu bangsoi, jala ondok do ibana martangiang tu di Batak. Hari ini kita belajar dari seorang Cornelius. Cornelius ini seorang serdadu, seorang kepala pasukan dari Yunani. Kita belajar, dia disebutkan mungkin orang yang bukan Yahudi pertama, orang Yunani pertama yang dibaptis menjadi Kristen. Apa yang bisa kita petik dari karakter Cornelius bagi kita semua pada hari ini? Ada 4. Pertama, mari kita belajar hidup saleh. Mari kita belajar hidup saleh. Saleh atau kesalehan dalam bahasa Batak, daulat atau hadaulaton, diterjemahkan dari kata Yunani, eusebia. Alkitab King James Version menerjemahkannya godliness. New Revised Standard menerjemahkannya devote. Artinya sama dari situ juga nanti kata devote, dari devosi. Godliness menunjuk kepada kesalehan. Kesalehan itu adalah suatu kualitas keagamaan atau peribadahan yang sangat tinggi. Jadi kalau disebut saleh, itu adalah sebuah kualitas keagamaan atau peribadahan yang sangat tinggi. Bukan sekedar kepatuhan kepada peraturan-peraturan agama atau ritus-ritus ibadah. Orang yang saleh menjalankan ibadahnya dari kedalaman hatinya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan kepada hukuman, bukan karena keinginan mendapatkan hadiah, bukan supaya dipuji atau diberi aplaus tepuk tangan. Orang yang saleh menjalankan ibadahnya
seperti dia menjalankan hidupnya. Dan sebaliknya, dia menjalani hidupnya seperti menjalani sebuah ibadah. Orang yang saleh adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, yang bergaul karib dengan Allah. Sebab itu karakter dan perilakunya sangat dipengaruhi oleh Allah. Karena dia memang bergaul karib dengan Allah, maka karakter dan perilakunya sangat dipengaruhi oleh Allah. Antara lain tentu dalam sukacita dan dalam kasih. Orang saleh itu bukan orang-orang yang selalu berwajah murung. Orang saleh itu bukan orang-orang yang selalu bermuka masam, apalagi orang-orang yang suka menghakimi. Karena dia bergaul dengan Allah, maka sifat-sifat Allah yang penuh kasih, sifat Allah yang penuh sukacita itu juga masuk dalam dirinya. Ada dua tokoh Alkitab yang disebut sebagai orang saleh. Yang pertama kita tahu, Ayub. Di sana disebut Ayub 1 ayat 8, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sangat mirip dengan Cornelius tadi. Satu lagi Nuh. Nuh juga disebut seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nanti kalau kita baca dalam surat Timotius 1 dan 2 Timotius, kesalehan itu disebut paling sedikit 8 kali. Di sana disebut kesalehan bila disertai rasa cukup, dia memberi manfaat yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Setiap orang yang mau hidup saleh akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Tapi persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya kesalehan bukan narasi yang sangat sering disampaikan di kalangan HKBP. Saya katakanlah minimal di kami para pendeta, kesalehan itu bukan sesuatu yang sangat populer dan selalu dinarasikan. Kadang-kadang sering dibuat menjadi bahan canda orang saleh. Tapi hari ini kita diajak Sekolah Tinggi Bible Pro secara sengaja mengambil Kisah Rasul 10 ayat 2 sebagai tema Dies Natalisnya. Mengajak kita semua betapa pentingnya rupanya kesalehan itu. Nanti kalau kita baca surat Rasul Petrus, 2 Petrus 1 ayat 6, kesalehan itu adalah sesuatu yang wajib ditambahkan kepada iman, kepada pengetahuan, kepada penguasaan diri, kepada ketekunan. Kesalehan itu salah satu yang harus ditambahkan. Kita butuh Bible Pro yang betul-betul saleh. Kita butuh pendeta-pendeta, guru-guria, diakones, sintua, bahkan anggota jemaat yang betul-betul hidup saleh, yang menjadikan ibadahnya keluar dari dalam hatinya, yang menjalankan keagamaannya, spiritualitasnya bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin mendapat hadiah atau ingin dipuji, ingin diberi like dalam media sosial, tetapi karena betul-betul keluar dari kedalamannya. Saya sudah sampai pada satu kesimpulan. Urusan HKBP yang pertama dan terutama adalah dengan Allah, dengan Tuhan. Sekali lagi, saya sudah sampai pada satu kesimpulan. Urusan gereja kita HKBP yang pertama dan terutama adalah Tuhan. Bukan manusia, adalah Tuhan. Ketika kita mengatakan kita mau mencontoh Cornelius dalam hal kesalehan, kita langsung berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang beribadah. Beribadah bukan hanya 2 jam pada hari Minggu, beribadah bukan pada jam-jam kebaktian, tapi menjadikan seluruh hidup kita sebagai sebuah ibadah.
Itulah yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita belajar dari karakter Cornelius? Mari kita belajar untuk senantiasa takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 yang sangat terkenal itu. Kalau kita pakai bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Langkah pertama untuk menjadi pintar, langkah pertama untuk menjadi berhikmat adalah takut, segan, hormat, takzim kepada Tuhan. Sesungguhnya takut akan Tuhan adalah hikmat dan menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Ayub 8, 28, ayat 28b. Kebetulan ini menjadi Hatta Sipaingon, ayat CD kami. Sempat beberapa tahun saya tidak suka ayat CD ini. Baru setelah tamat dari sekolah tinggi teologi, saya bersyukur mendapat ayat CD seperti ini. Tapi waktu baru saya masih remaja, saya katakan dalam hati, kenapa seperti ini ayatnya? Tuhan benci kepada kejahatan. Sebab itu orang-orang yang beriman akan selalu takut kepada Tuhan, akan menjauhi kejahatan itu. Karena kita tahu Tuhan sangat tidak suka kepada kejahatan, bahkan melawannya, memeranginya. Maka kita orang-orang yang beriman akan menjauh dari kejahatan itu. Karena itu dalam Alkitab selalu kata takut akan Tuhan selalu dilanjutkan dengan menjauh dari kejahatan. Orang yang betul-betul takut, takzim, hormat kepada Tuhan akan menjauh dari kejahatan. Dan orang yang menjauh dari kejahatan itulah sesungguhnya orang yang hormat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu berbeda dengan ketakutan kepada orang jahat, ketakutan kepada pemimpin atau penguasa yang kejam. Takut kepada Tuhan itu lebih mirip rasa takut kepada seorang yang sangat baik, seorang yang sangat mengasihi kita, yang mau berkurban untuk kita. Dan kita bisa baca deretan dalam kitab Amsal itu tentang takut akan Tuhan. Orang yang suka belajar akan mendapatkan arti takut akan Tuhan. Orang yang mengejar hikmat, yang suka belajar, akan mendapatkan arti takut akan Tuhan. Amsal 2 ayat 5. Takut akan Tuhan membenci kejahatan, tapi sekaligus membenci kesombongan dan tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Orang yang jujur adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 2. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketika kita takut akan Tuhan, di sanalah kita mendapatkan ketenangan batin, ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amsal 14 ayat 27. Nanti dalam Filipi 2 ayat 12 kita disuruh mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, komunitas STB, Civitas Akademika STB yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi jika kita tidak takut kepada Tuhan? Apa yang terjadi jika para pendeta, jika Bible Pro, jika guru guria, jika diakones, jika sintua tidak takut kepada Tuhan? Kita menjadi bodoh. Kita menjadi bodoh. Selanjutnya kita menjadi congkak, tinggi hati. Dan kemudian kita jatuh. Sekali lagi, apa yang terjadi jika kita para pelayan tidak takut, tidak takzim, tidak hormat kepada Tuhan? Kami lebih suka memakai kata Arab takzim dari takut. Sebab takzim itu takut bercampur segan dan hormat. Apa yang terjadi jika kita tidak takut kepada Tuhan? Kita akan menjadi bodoh. Kemudian kita menjadi congkak, tinggi hati. Dan selanjutnya kita jatuh. Yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari Cornelius itu? Mari kita menyampaikan sedekah kita. Mari kita menyampaikan sedekah kita. Orang Kristen tidak suka pakai kata sedekah.
Padahal kata sedekah itu juga dipakai oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 2, 3, dan 4. Alkitab King James Version menerjemahkannya sebagai alms. Berasal dari kata Yunani elemosina, pemberian uang atau makanan untuk orang miskin. Nanti Yesus katakan dalam khotbah di bukit, jika kau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberi dengan tangan tersembunyi. Kata sedekah sama dengan kata Ibrani, sedekah, sadoka Arab, yang artinya keadilan. Memberi sedekah artinya menegakkan keadilan. Bahwa apa yang kita berikan itu adalah sebagaimana suka disebutkan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, adalah hak dari orang-orang miskin. Menjadi pertanyaan, apakah Bible Pro, apakah pendeta, apakah pelayan-pelayan itu pemberi atau penerima sedekah, atau dua-duanya? Apakah saudara dan saya adalah pemberi atau penerima sedekah, atau dua-duanya? Sebagian orang, para pelayan, menganggap dirinya sebagai penerima sedekah, dan karena itu ketika ibadah menyampaikan persembahan, juga menyampaikan mata uangnya yang paling kecil yang ada di kantong atau dompetnya. Karena dia menganggap dia adalah penerima sedekah. Sebagian orang mengatakan dia adalah pemberi sedekah, para pelayan menganggap saya pemberi sedekah dan bukan penerima. Karena itu dia menganggap dirinya lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Kita dipanggil untuk menjadi pemberi dan penerima sekaligus. 2 Korintus 8, 13-15 mengingatkan kita, sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kemudian kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8, 13-15. Saudara-saudara, kami mau mengatakan kepada kita, saya pakai kata kita, saudara dan saya, semua orang yang menerima berkat dari Tuhan, semua orang yang menerima berkat dari Tuhan, wajib menyampaikan sedekahnya, wajib menyampaikan persembahannya, baik untuk rumah Allah, juga untuk membantu orang-orang susah dan miskin. Pertanyaan, apakah Bible Pro? Adakah Bible Pro? Adakah pendeta? Adakah pelayan yang tidak menerima berkat Tuhan? Adakah Bible Pro? Adakah pendeta yang tidak menerima berkat Tuhan? Kalau ada, dia dibebaskan untuk tidak perlu memberikan persembahan atau sedekahnya. Tapi ketika saudara dan saya mengatakan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan, saya melimpah dengan berkat Tuhan, kita wajib menyampaikan sedekah kita. Saudara-saudara, saya kembali lagi sudah sampai pada sebuah kesimpulan. Memberi persembahan, memberi sedekah adalah urusan dengan Tuhan. Bukan urusan dengan pendeta resort, bukan urusan dengan kantor pusat. Persembahan itu, sedekah-sedekah itu adalah urusan dengan Tuhan. Dan itu nampak dari pernyataan malaikat yang menjumpai Kornelius tadi. Doamu dan sedekahmu sudah sampai kepada Tuhan. Yang keempat, apa yang bisa kita petik dari Kornelius dalam perayaan Dies STB ke-89 ini? Mari kita kembali belajar untuk berdoa dan membaca Alkitab kita. Dikatakan tadi, dia terus-menerus berdoa. Kornelius, apakah doa? Doa itu adalah ungkapan hati terdalam kita kepada Allah. Doa itu adalah ungkapan hati terdalam kita kepada Allah. Jika tidak keluar dari hati yang paling dalam, itu bukan doa. Jika tidak keluar dari hati, itu bukan doa.
Jika tidak disampaikan kepada Allah, itu juga bukan doa. Sebuah ungkapan hati yang tidak disampaikan kepada Allah, itu bukan doa. Sebab doa itu adalah ungkapan hati yang disampaikan kepada Allah. Apakah itu Alkitab atau firman? Ungkapan hati terdalam Allah kepada kita umatnya. Apa yang terjadi ketika saban kali berdoa kita membaca Alkitab? Apa yang terjadi saban kali membaca Alkitab kita berdoa? Terjadilah percakapan, dialog antara Tuhan dan kita. Allah menyapa kita melalui firman-Nya dan kita menyapa Allah melalui doa-doa kita. Allah berkenan mendengar ungkapan hati kita dan kita juga mau mendengarkan ungkapan hati Allah. HKBP harus kembali berdoa dan membaca Alkitab. Sekali lagi, HKBP harus kembali lagi berdoa dan membaca Alkitab. Bible Pro, pendeta, semua pelayan lain, semua anggota jemaat, kita harus kembali menekuni hidup doa dan hidup pembacaan Alkitab kita. Melalui inang ketua, saya mengingatkan kepada semua sekolah tinggi Bible Pro, sebelum kau tamat dari sekolah tinggi Bible Pro ini, kau harus tamat baca Alkitab. Sekali lagi, sebelum kau tamat dari sekolah tinggi Bible Pro ini, kau harus tamat baca Alkitab. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Jika tidak, kau tidak berhak menyebutkan kau sarjana misiologi. Kau tidak berhak berdiri di altar dan berkhotbah, baik di depan para perempuan atau di depan anak-anak. Sebab itu, mari mulai baca Alkitab. Saran saya, bukan karena inang ketua ini ahli PB, mulailah dari PB. Karena saya takut kalau kau baca dari kitab Kejadian, baru 5 halaman, kau sudah ngantuk dan berhenti membaca. Mulai dari perjanjian baru. Mulai dari Injil Matius, atau Injil Markus yang lebih pendek, atau Injil Lukas, atau Yohanes. Lanjutkan ke surat-surat. Lanjutkan ke Mazmur, lanjutkan ke Amsal supaya kau menjadi orang berhikmat. Baru nanti mulai dari kitab Kejadian. Tapi intinya, kepada kita semua, kita yang mengaku pelayan, kita harus menjadikan Alkitab. Kita harus menjadikan Alkitab sebagai dokumen, sebagai buku yang paling banyak, paling sering berulang-ulang kita baca dan renungkan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus benar-benar bukan kolak kata. Kita harus benar-benar menjadikan Alkitab sebagai dokumen, sebagai buku yang paling banyak, paling sering berulang-ulang kita baca dan renungkan. Dan kita harus lebih sering berdoa dan bernyanyi. Tapi khusus untuk doa nggak usahlah selfie. Kau boleh selfie, saya suka selfie, tapi kalau doa nggak usah selfie. Kenapa nggak boleh selfie waktu doa? Karena waktu doa kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Waktu selfie kita mengarahkan hati kepada diri sendiri. Nah, ketika kau berdoa sambil selfie, sebetulnya hatimu tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada dirimu sendiri. Kalau mau selfie sesudah doa aja. Mau mengatakan bahwa doa itu adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan setiap hari, berulang-ulang, sepanjang hidup. Dengan keempat itulah, komunitas yang dikasihi Tuhan, kita menghayati tema SDS ke-89 ini. Keluarga sebagai pusat misi masa kini. Saya menerjemahkan pusat bukan lagi sebagai satu pusat, tapi simpul. Keluarga sebagai pusat-pusat atau simpul-simpul masa kini. Pertama-tama tentu diri dan keluarga kita pelayan full timer, supaya menjadi simpul-simpul misi. Bagaimana kita menjadikan kesalehan, takut akan Tuhan, sedekah dan doa itu menjadi karakter diri dan keluarga kita. Khotbah kita yang paling kuat dan nyaring adalah hidup dan perilaku kita sehari-hari. Khotbah kita yang paling kuat dan nyaring adalah hidup rumah tangga, hidup keluarga, hidup pribadi kita.
Yang ditangkap, dipegang oleh jemaat itu ada seringkali adalah apa yang kau katakan, apa yang saya katakan dan lakukan sesudah saya turun dari mimbar. Pengajaran kita yang paling mudah, gampang, dan paling cepat diserap adalah hidup kita sendiri. Sebab itu kami mengapresiasi subtema Sekolah Tinggi Bible Pro menjadi motivator dan inisiator pelaku misi yang berpusat pada keluarga. Mari kita kembali menjadikan keluarga sebagai simpul, sebagai stasi misi kita. Untuk itu, mari kita serius. Mari kita serius belajar tentang perkawinan, tentang hidup pasangan suami istri, tentang parenting, tentang penguatan keluarga. Bukan hanya penguatan unsur-unsur kategorial, sekolah minggu, remaja, pemuda. Kemudian pisah, ama dan ina, kemudian gabung lagi menjadi lansia. Tapi tentang keluarga. Mari kita mempengaruhi orang banyak melalui media sosial kita. Melalui bercerita dan bernyanyi. Sekali lagi, pada semua komunitas STB ini, kepada saudara dan saya, pada kita. Mari kita menjadikan media sosial kita sebagai kesempatan bercerita, dan bernyanyi. Dan melalui itu, banyak orang akan mendapatkan berkat. Saya nggak bilang kau harus berulang-ulang, saban kali mengutip ayat-ayat, sebut sini, orang nanti tidak mau lihat medsosmu. Orang tidak mau baca renunganmu. Tetapi, mari kita menjadikan cerita-cerita keseharian, cerita hidup pribadi, rumah tangga kita sebagai sebuah kesaksian di mana orang akan melihat kita yang baik dan memuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Allah atas usia yang panjang dari Sekolah Tinggi Bible Pro AKBP Lagu Bote ini. Di sini kami berkumpul merayakan 89 tahun penyertaan-Mu kepada sekolah ini. Kami bersyukur, kami percaya Kaulah yang mendirikan, Kaulah yang menetapkan Sekolah Tinggi Bible Pro ini. Untuk mempersiapkan para perempuan-perempuan yang tangguh, yang beriman, yang kuat, untuk menjadi para pekabar Injil. Untuk mendidik perempuan dan anak-anak, keluarga-keluarga, untuk bekerja di semua lapangan kehidupan, membawa misi Allah. Ya Allah, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk kampus kami ini, Sekolah Tinggi Bible Pro, yang dipimpin oleh Inang Dr. Beni Sinaga, dibantu oleh semua dosen. Berkati sekolah ini Tuhan. Hadirlah Kau di sini dengan Roh-Mu yang kudus. Berkati para ibu dan bapak dosen untuk mempersembahkan hidupnya, mempersiapkan calon-calon pekabar Injil perempuan, para Bible Pro. Kami berdoa untuk semua lulusan dari sekolah tinggi Bible Pro ini yang telah tersebar di seluruh gereja-Mu, di seluruh tanah air. Dimanapun mereka berada, ya Allah, berkatilah mereka. Biarlah mereka selalu ingat kepada ibu yang telah melahirkan mereka, yaitu Sekolah Tinggi Bible Pro Lagu Bote ini. Biarlah mereka selalu mendoakan Sekolah Tinggi Bible Pro ini. Dan biarlah mereka Tuhan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anak-anak yang telah dibesarkan oleh alma maternya. Ya Allah, berkati juga gereja-Mu HKBP untuk membackup, mendukung proses perkembangan dari Sekolah Tinggi Bible Pro ini. Terima kasih Allah. Berkati para orang tua mahasiswa. Berkati para mahasiswa yang sedang belajar atau sedang berpraktek lapangan pada saat ini. Semua puji-pujian, semua doa dan pengharapan kami sampaikan hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.